Tapi ternyata Mora ini seorang pria hidung belang, guys. Dia merayu Mercedes untuk tidur bersamanya dan menjadi semacam gundik baginya. Laura tinggal di asrama bersama para suster dan entah kenapa ia merasakan kebahagiaan yang mendalam dan rasa nyaman hidup dalam komunitas suster-suster. Nah, gak jarang juga Mora ini melihat Laura dengan tatapan penuh nafsu, guys. Sehingga beberapa kali ia mencoba untuk memperkosanya. Bahkan ketika Laura sudah sekarat, ia dilemparkan ke sebuah selokan. Tapi kalau kita menerima komuni kudus dengan cara yang tidak layak, misalnya ketika kita dinodai dosa berat. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang baru saja berbuat dosa berat, teman-teman boleh banget nih sesegera mungkin mengaku dosa dan menerima sakramen tobat ya, supaya bisa terima komuni lagi dengan layak. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 22 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beata Laura Vicuña, pelindung korban incest. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula tahun 1891 di negara Chili. Terjadi sebuah revolusi besar yang dikenal dengan Chilean Civil War atau Perang Saudara Chili. Perang ini menyebabkan ratusan bahkan ribuan orang harus mengungsi dari rumahnya untuk menyelamatkan diri. Salah satu keluarga yang turut mengungsi adalah keluarga Jose Domingo Vicuña. Jose harus mengungsi ke tempat terpencil di pegunungan Andes dekat perbatasan Chili dan Argentina. Ini dikarenakan ia berasal dari keluarga terkemuka Chili yang masih ada kaitannya dengan salah satu kubu yang berperang. Pengungsian ini merupakan hal yang cukup berat bagi Jose dan istrinya, Mercedes Pino, karena anak pertama mereka lahir di masa perang ini. Dan nama anak mereka ialah Laura Vicuña. Sayangnya ketika Laura baru berusia sekitar 2-3 tahun, Jose tiba-tiba terkena stroke dan meninggal dunia. Sehingga Mercedes harus membesarkan Laura dan adiknya Julia seorang diri saja. Perempuan single parent itu kemudian membawa dua anaknya menyeberang ke Argentina, ke negara bagian Neuquén. Di sana ia mulai melamar kerja sebagai pegawai serabutan, seperti menjadi koki atau sekedar tukang bersih-bersih. Yang penting bisa kerja deh. Ini perjuangan seorang ibu berat banget ya. Suatu waktu Mercedes ditawarkan menjadi seorang karyawan di sebuah lahan pertanian milik seorang pria bernama Manuel Mora. Tapi ternyata Mora ini seorang pria hidung belang, guys. Dia merayu Mercedes untuk tidur bersamanya dan menjadi semacam gundik baginya. Ya mungkin kalau bisa dibilang istri gelap gitulah. Sebagai imbalannya, Mora akan menyekolahkan Laura dan Julia. Mercedes pun entah memang karena kepepet keuangan atau memang separuh suka dengan Mora, kemudian menyetujui menjadi istri gelapnya Mora. Tapi konsekuensi atas perbuatan Mercedes ini sangat buruk, guys. Ia tidak dapat menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristis selama ia masih melakukan tindakan perzinahan itu dan belum bertobat. Kalau ada yang tanya kenapa, nanti di bagian akhir akan sedikit kujelaskan ya. Kondisi Mercedes yang tidak dapat menerima komuni ini membawa kesedihan yang mendalam bagi Laura, guys. Terutama ketika ia menerima komuni pertamanya tanggal 2 Juni 1901. Ia sedih bahwa ibunya ini tidak dapat bersatu dengan Kristus, padahal dirinya ini baru diperkenankan untuk menerima tubuh Tuhan. Ya, bisa dibayangin sih. Kan kita kalau terima komuni pertama itu biasa sama kedua orang tua ya. Ini ayah sudah meninggal dan ibunya pun nggak bisa menerima komuni. Nah, untungnya Mora menepati janjinya. Ia membiayai pendidikan Laura dan Julia sehingga mereka dapat bersekolah di lembaga yang dikelola oleh suster-suster Salesian di Junín de los Andes, Argentina. Laura tinggal di asrama bersama para suster dan entah kenapa ia merasakan kebahagiaan yang mendalam dan rasa nyaman hidup dalam komunitas suster-suster. Dari sinilah timbul rasa keinginan yang mendalam untuk hidup religius seperti para biarawati yang mendidiknya. Gadis kelahiran 5 April 1891 itu dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai anak yang suka menolong dan punya kedekatan khusus kepada Tuhan. Ia sering kedapatan duduk berdoa kepada Tuhan di kapel dan ternyata salah satu intensinya yang terbesar adalah agar ibunya dapat kembali ke jalan yang benar sehingga bisa menerima komuni kudus kembali.
Saat usianya 11 tahun, Laura kembali ke rumahnya pada saat liburan musim panas. Maura yang mengetahui bahwa Laura ingin menjadi suster, kemudian menolak dengan keras wacana tersebut, bahkan memukulnya beberapa kali, guys. Agak kurang ajar ya ini bapak-bapak. Orang bukan siapa-siapa juga kok mau larang-larang ya. Nah, gak jarang juga Maura ini melihat Laura dengan tatapan penuh nafsu, guys. Sehingga beberapa kali ia mencoba untuk memperkosanya. Namun puji Tuhan, Laura selalu lolos dari genggaman Maura. Karena beberapa konflik ini, Maura pun pada akhirnya berhenti untuk membayar uang sekolah Laura, sehingga Laura harus bekerja sendiri. Para suster yang mendengar kabar ini kemudian tergerak oleh belas kasihan, sehingga mereka menawarkan bantuan finansial kepada Laura. Luar biasa banget ya teman-teman rencana Tuhan. Tahun 1902, Laura pun memberanikan diri untuk mendaftar menjadi postulan di kongregasi FMA. Namun hasilnya agak kurang baik, guys. Ia ditolak karena latar belakang keluarganya yang cukup kacau, terutama karena status ibunya yang adalah gundik atau perempuan simpanan. Mengalami penolakan ini ternyata nggak membuat Laura putus asa dan langsung meninggalkan Tuhan loh. Ia tetap tekun berdoa dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik baginya, terutama bagi ibunya. Setahun setelahnya, pada musim dingin tahun 1903, Laura jatuh sakit karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Kesehatannya yang semakin lemah ini kemudian mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya, terutama sang ibu. Mercedes lalu mengungsikan Laura ke daerah dengan iklim yang lebih bersahabat. Namun ternyata tidak ada perkembangan pada kesehatannya. Nah, hari itu, tanggal 14 Januari 1904, ternyata Maura juga ikut, guys. Dan sekali lagi terjadi konflik antara Maura dan Laura. Maura yang memang sudah sempat kesal dengannya, kali ini meluapkan seluruh emosinya dengan menghujani Laura dengan pukulan-pukulan yang menyakitkan. Bahkan ketika Laura sudah sekarat, ia dilemparkan ke sebuah selokan. Laura pun segera menerima perawatan intensif selama beberapa hari. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Laura meninggal dunia 8 hari kemudian tanggal 22 Januari 1904 ketika umurnya belum mencapai 13 tahun. Sebelum meninggal, atas seizin bapak pengakuannya, gadis asal Santiago de Chile ini menceritakan bahwa sepanjang hidupnya ia mempersembahkan diri sebagai kurban penebusan bagi pertobatan ibunya. Mercedes yang mendengar hal ini sangat tersentuh dan kemudian segera bertobat. Ia memutus hubungan gelapnya dengan Maura dan berdamai dengan Tuhan lewat sakramen tobat, sehingga ia dapat menerima komuni kembali. Laura kemudian dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1988 dan menjadi pelindung bagi negara Argentina, korban pelecehan, dan korban incest. Nah, sesuai janji tadi mungkin ada yang bertanya ya, kenapa emang Mercedes nggak bisa terima komuni? Jawabannya aku kutip dari Santo Paulus aja ya. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dengan kita menerima komuni kudus, sebenarnya diri kita itu dipersatukan dengan Tuhan, guys. Tapi kalau kita menerima komuni kudus dengan cara yang tidak layak, misalnya ketika kita dinodai dosa berat, saat itulah justru kita membuat diri kita lebih berdosa lagi, bukan malah mempersatukan diri dengan Tuhan. Tuh, kenapa? Karena kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, guys. Sesuatu yang kudus itu nggak bisa bersatu dengan yang bernoda. Karena dua-duanya itu berlawanan, guys. Seperti air dan api. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang baru saja berbuat dosa berat, teman-teman boleh banget nih sesegera mungkin mengaku dosa dan menerima sakramen tobat ya. Supaya bisa terima komuni lagi dengan layak. Beata Laura Vicuña, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beata Laura Vicuña. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Jamatane!